mari kita menyanyi dulu Bapak Ibu, karena di 2024 ada yang kita tidak bertemu ya. Kita masing dengan pekerjaannya masing-masing, sibuk dengan tugas kita masing-masing, tapi di hari ini kita bersekutu bersama-sama, kita bertemu lagi. Amin. Mari kita pujikan, kita bertemu lagi. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Boleh bertemu semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur di tahun 2025 sudah 10 hari Bapak Ibu kita menginjakkan kaki. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita lebih sungguh lagi, mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita pujikan Holy, Holy, Holy. Sebab Allah kita adalah suci dan layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita.
segala pujian hanya bagimu. Segala pujian bagi segenap nafas, segenap nafas muliakan surga bumi, sudah memberikan berseru. Kuduslah Tuhan katakan suci, suci, suci lagi. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, bagi yang teduh. Suci, 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 suci. Murah dan berkah Allah di surga, Allah di segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Sudah memberikan berseru. Kuduslah Tuhan, segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Sudah memberikan berseru. Kuduslah Tuhan. Musik tetap jalan Bapak Ibu. Mari kita sembah Dia, sebab Allah kita yang luar biasa. Kita merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Selama 1 tahun boleh kita lewati bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan di 2024 sangat banyak. Kita mengalami sakit, penyakit, sukacita, apapun itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalaminya, berarti Tuhan sayang kepada kita. Kita menginjakkan kaki 10 hari di 2025 ini, semua juga karena anugerah Tuhan. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Universitas Aki, kita terus doakan supaya Universitas Aki bangkit jaya dan mendunia. Itulah harapan kita bersama. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi, Bapak. Mengucap syukur betapa besar kasih Tuhan baik dalam keluarga kecil kita, khususnya keluarga besar Universitas Aki. Kita terus doakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Pak. Saat ini Tuhan kami akan memulaikan kembali persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan di 2025 ini. Biarlah awal tahun ini menjadi awal yang baik untuk kami, untuk memulai bersama dengan Tuhan, menata masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Unaki ini ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang hadir, dan juga teman-teman Bapak Ibu dari STT Adil. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mulai persekutuan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan Bapak Ibu. Biar bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita terus pujikan Dia. Biarlah bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita.
besar kita untuk Tuhan Yesus? Nah, nanti Bapak Ibu bisa jawab di kesendiriannya masing-masing saja. Amin. Amin. Mari kita pujikan sekali lagi. Ku jatuh cinta padanya. Kesaksian dari Ibu Rektor kita kepada Profesor Ibu Pri, ya betul tuh Bu, Profesor Profesor Dr. Ibu Pri Forensik, kepada Ibu saya persilakan. Silakan Bu. Bersaksi 5 menit saja nggak masalah. 10 juga nggak apa-apa. Silakan Bu, kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih banyak Mas Billy. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat siang semuanya. Sebenarnya tadi saya tanyakan, ini atas Pak Andoko atau Mas Billy? Pak Slamet. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita sharing saja karena ini adalah hari yang luar biasa, karena hari ini kita juga kedatangan saudara-saudara kita yang dari STT Agia. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk ucapan selamatnya, doa-doanya. Semoga berkatnya Unaki ini jadi berkat untuk kita semua. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sharing saya ini tentang penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau pencapaian guru besar ini, saya bisa sampai di titik ini itu bagi saya sendiri. Sebenarnya ini apa yang saya lakukan itu biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah dan Yesus. Karena sebenarnya saya itu hanya melangkah. Nah, langkahnya itu mesti biasanya kan diawali dari suatu titik. Jadi boleh mohon izin Pak Andoko dan teman-teman saya bercerita. Ada suatu titik di mana itu kami mengalami hal yang sangat berat. Sehingga kami pikir, saya dengan Pak Alex, kita tidak akan mampu menyelesaikan secara manusia. Sampai pada saat itu hanya satu yang kami harapkan adalah pertolongan Tuhan. Jadi sejak saat itu kami mulai membuka Alkitab lagi Bapak Ibu sekalian, yang beberapa waktu karena kesibukan dan berbagai hal kadang itu kita lupa. Tapi hari itu benar-benar diingatkan bahwa kami harus doa malam, kami harus melanjutkan lagi membaca firman Tuhan,
karena dari situ harapan kami ada pertolongan Tuhan. Jadi sejak saat itu Bapak Ibu, kami mulai membaca firman Tuhan lagi sambil doa malam. Pada saat membaca saya ingat itu saya sudah sampai di kitab Mazmur. Jadi di kitab Mazmur pasal 138 kalau nggak salah, ayat 1 sampai 3. Itu firmannya kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian. Tertulis, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memujimu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab namamu dimuliakanlah di situ. Nah, dan beberapa hal itu. Nah, kemudian membaca lagi tetap di 138 ayat 7 sampai 8. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan. Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Kiranya tangan Tuhan selalu ada di kami. Kurang lebihnya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat membaca kitab itu Bapak Ibu, tidak saat itu juga masalah itu selesai, tapi ada hati kita itu damai. Hati kita itu segala kekhawatiran, ketakutan itu berangsur-angsur hilang, sehingga kami tetap melanjutkan pembacaan firman dan berdoa setiap malam ya Pak Alek ya. Itu masa-masa yang amat sangat berat bagi kami. Rasanya kok diceritakan di antara kita mungkin juga sudah tidak ada solusinya. Jadi ketergantungan kita itu hanya dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah saya tetap melanjutkan membaca firman Tuhan, tapi yang kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai 3 dan 7 sampai 8 itu terus saya baca agar di hati saya itu damai. Dan puji Tuhan, benar Bapak Ibu, pada hari kesekian, entah ke-6 entah ke-7 ya Pak Alek, itu pertolongan itu benar-benar datang Bapak Ibu. Jadi menurut kami suatu masalah yang menurut kami ini tidak mungkin selesai, kami hanya berdoa, Tuhan angkat masalah ini, tutup segala kekurangan kami. Ternyata Tuhan benar-benar selesaikan. Tidak hanya selesaikan Bapak Ibu, tapi penyelesaian yang amat sangat baik di luar dugaan kami. Nah, itu bagi saya Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tekanan yang begitu berat itu demikian luar biasa, saya merasakan kasih Tuhan. Sehingga sejak saat itu saya berjanji untuk diri saya sendiri, walaupun saya ngomong sama Pak Alek, mulai hari ini Pak, begitu permasalahan ini diangkat, setiap hari aku diingatkan, aku akan membaca satu pasal, selalu akan membaca apapun kondisinya. Dan itu untuk meyakinkan diri saya sendiri Bapak Ibu, bahwa segala kesulitan itu kalau kita berserah kepada Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Sehingga sejak itu kami meneruskan terus sampai berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Sudah habis, kembali lagi, habis, kembali lagi. Puji Tuhan sampai saat ini, dan saya berharap semoga hati saya tetap seperti ini. Semoga selalu didekatkan, karena hal yang saya khawatirkan adalah saat belas kasih Tuhan itu hilang dari hati kita. Jadi selagi belas kasih Tuhan itu
itu ada di hati kita, saya rasa seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, semoga selalu ada solusinya. Nah demikian juga Bapak Ibu, untuk pencapaian sampai titik ini hal yang menurut saya sendiri tidak terduga Bapak Ibu, karena pekerjaan saya di Unagi itu kayaknya itu 24 jam itu nggak cukup. Sabtu Minggu saya belum tentu istirahat. Bagaimana saya memikirkan caranya untuk mencapai guru besar saya itu gimana, itu sudah nggak mungkin. Nah tapi puji Tuhan, kadang Tuhan kirim orang-orang yang menurut saya ya mungkin ini harus jalan saya. Jadi diketemukan dengan teman, ditanyakan kapan guru besarnya, waduh tidak sempat ini karena begini dan begitu dan lain sebagainya, sampai akhirnya teman memberi surat edaran itu bahwa pengajuan guru besar itu sampai 2024 kemarin itu adalah menggunakan aturan baru. Nanti kalau sudah 2025 tunggu apakah ada aturan lama. Kurang lebihnya itu begitu Bapak Ibu sekalian. Nah saat itu akhirnya kan jadi terpaksa, ya sudah jalani. Tapi mungkin perlu saya sharingkan Bapak Ibu, sebenarnya untuk ke guru besar itu kalau kepangkatan itu kan ada asisten ahli, ada lektor kepala, baru guru besar. Jadi ada 4 tingkatan. Nah tingkatan yang ketiga lektor kepala itu ada 3 kum, yang satu 400, kemudian 550, terus kemudian 700, baru nanti ke GB. Nah kum saya itu Bapak Ibu, saya ada lektor kepala, tetapi dengan kum yang amat sangat rendah, 400. Karena sejak ngurus 2017 sampai kemarin itu saya praktis tidak sempat memikirkan, maksudnya kenaikan kepangkatan saya tuh terlalu lama menurut saya, itu administrasinya terlalu banyak. Nah sehingga saya pikir kalau kumnya tidak dipakai sayang, jadi saya hanya melangkah aja. Saya tidak ke guru besar Bapak Ibu sekalian, tapi saya mau naikkan kum dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 700. Nanti kalau sudah sampai kumnya 700 sudah turun, baru nanti saya akan prepare lagi untuk ke guru besar. Karena beberapa teman saya melakukan itu. Nah pada saat menghitung itu juga berkat Tuhan juga. Karena pada saat kumnya saya hitung itu sudah bisa 850 Bapak Ibu. Jadi harusnya saya hanya lektor kepala 700, sekalian saja maju ke guru besar. Nah pada saat maju pasti ada beberapa revisi ya Bapak Ibu, karena yang periode 1 itu termasuk Unagi kan 1 saya. Nah itu tidak lolos, tapi masih punya kesempatan revisi. Universitas lain itu mengajukan 12, tidak lolos, tapi tidak bisa melakukan revisi karena beberapa hal dianggap tidak sesuai. Nah terus universitas lain lagi itu 10 lolos 4 sudah. Ini sampai pada saya punya kesempatan mengajukan di periode kedua yang tanggal 2 Desember kemarin itu. 2 Desember itu maju, 2 Desember maju. Penilaiannya itu sampai tanggal 9 Desember, akhirnya diundur. Nah hasilnya itu diberitahu begini Bapak Ibu, bahwa nanti harus sering dilihat di sistem. Apakah pengumuman itu harus dilihat di sistem. Nah akhirnya kalau lihat pengumuman kan bisa ya Bapak Ibu, setiap hari kita lihat sistem, kadang titip, maksudnya tolong dilihatin ya, kalau sempat ini. Pada hari itu tanggal berapa ya Pak Lek itu? Pada hari itu saya begitu datang ke kampus, buka laptop, saya selalu buka sister. Wah belum ada pengumuman, katanya maksudnya itu tetap belum ada pengumuman. Saya telepon teman Bapak Ibu, teman saya sebut aja, telepon teman Unisbank, Pak sudah pengumuman apa belum? Sudah Bu, intinya kami tidak ada yang lolos. Sudah ya,
Lah saya buka kok belum, saya telepon lagi Dinus, Pak sudah pengumuman belum? Lah dia malah balik bertanya, loh Putri belum pengumuman? Belum Pak. Puji Tuhan Bu kalau belum. Loh kenapa? Karena teman-teman kami itu sudah berkuburan. Jadi ternyata pengumumannya itu setiap hari Bapak Ibu. Jadi hari ini pengumumannya tidak lolos Bapak Ibu. Pengumumannya tidak lolos itu. Jadi ini. Nah terus dia bilang gini, Putri, kalau Putri belum pengumuman itu berarti masih ada harapan. Saya juga belum pengumuman Bu. Berarti kita percaya aja, artinya Tuhan memberi harapan. Oh Pak, berarti kita sambil mendoakan Pak, kita doa bersama Pak. Nah itu berdua itu sama orang ibu Dinus itu. Sudah, nah akhirnya sudah saya tutup, saya kebetulan meeting itu sama Bu Yeni sama Pak Warno itu sistem sambil online begitu. Saya tetap tidak buka, berarti kan sudah mau itu pagi. Lah baru 10 menit teman saya tuh WA, puji Tuhan Putri, saya lolos. Loh kok bisa ya? Pas tadi tuh belum. Loh Pak, kok bisa? Ya Bu, di sistem Putri lihat dulu. Tapi jangan lupa Putri doa dulu sebelum melihat. Wah, lah ini kan sudah campur aduk Bapak Ibu. Aduh, kekuatan doa itu luar biasa Bu. Ya benar ini kekuatan doa luar biasa. Tapi kan saya masih sama meeting Bapak Ibu. Nah, akhirnya sudah. Rasanya kalau saya disuruh buka laptop saat itu, rasanya tidak sanggup Bapak Ibu. Walaupun tuh saya tahu sebenarnya proses guru besar saya itu pendek waktunya. Karena beberapa teman itu sudah 2 tahun itu bolak-balik nggak lolos. Bahkan sampai 3 tahun tapi lolos di periode 1, periode 2. Nah itu Bapak Ibu, kadang tuh manusia itu memang harus merendahkan di hadapan Tuhan. Jadi Bu Yani ngomong apa enggak tak dengerin. Kalau ngomong apa tidak saya dengerin. Itunya. Mohon maaf ya Ibu ya. Tapi kan panjenengan enggak usah jelas karena dengan yang di atas panjenengan enggak mungkin jelas. Dan saya kecilin. Saya berdoa Bapak, benar-benar berdoa. Bahwa di situ itu rasanya hanya ada saya dan dia. Dan kebetulan, itu ya kebetulan ini. Saya itu doa cukup lama, pintu saya sebenarnya tidak saya kunci, tapi saya biarkan sampai sebatas apa saya bisa berdoa. Jadi saya berdoa, saya ulang-ulang terus. Prinsipnya itu begini Bapak Ibu, saya percaya Tuhan Yesus itu Maha Baik. Saya percaya belas kasihnya itu selalu ada untuk umatnya. Yang saya tidak yakin apakah saya itu layak dapat belas kasihnya. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi kan itu yang membuat saya khawatir dalam hidup saya itu. Saya percaya Tuhan Yesus itu Maha Baik, Maha Besar, Maha Kasih. Hanya saya tuh tidak yakin apakah belas kasihnya itu juga saya berhak itu. Pas doa sampai cukup lama Bapak Ibu, doa saya itu amat sangat lama. Sudah saya maksudnya yang menurut saya tadinya saya tidak berharap ini bisa lolos karena periode ini katanya terlalu berat. Jadi itu asesornya itu terlalu detail itu loh Bapak Ibu. Karena teman saya lolos, kok secara manusia saya jadi berharap Bapak Ibu. Dan itu amat sangat menakutkan. Nah sudah selesai, itu Pak Lek kuliah, sudah tuh, enggak ada tuh saya Pak Lek kuliah. Saya buka laptop, sudah buka di sister itu, puji Tuhan Bapak Ibu. Biasanya tulisan di tubuh ini kok saudara dinyatakan lolos. Saya masih tidak percaya Bapak Ibu. Waduh puji Tuhan, campur aduk ini karena tidak percaya ini tuh pengumuman kapan gitu loh. Terus di situ tuh ada unduh sertifikatnya itu. Udah saya klik, benar-benar muncul. Nah itu puji Tuhan. Itu adalah benar-benar sujud syukur pada yang di atas Tuhan Yesus seperti itu. Jadi kadang saya berpikir
sebenarnya apa yang saya lakukan itu biasa, karena banyak temen itu yang melakukan dengan effort yang luar biasa. Teman-temanku benar-benar merencanakan, oh saya harus punya akun sekian, saya harus lekor kepala sekian, baru guru besar. Nah kalau maksudnya diceritakan itu, jangankan guru besar, ini istilahnya hanya diminta untuk naik hukumnya. Dan memang benar, saya rencananya hanya naik hukum Bapak Ibu, tapi Tuhan beri sesuatu yang luar biasa. Nah, sharing saya itu Bapak Ibu, itu kenapa saya tidak pernah berpikir itu adalah guru besar saya. Kayaknya saya tidak pernah berpikir, saya berpikir kalau ini bisa guru besar, ini adalah guru besarnya UNAKI, artinya guru besar kita semua Bapak Ibu. Karena untuk mencapai itu pastinya karena Tuhan pertemukan saya dengan Bapak Ibu yang luar biasa, saya disupport oleh tim yang luar biasa, semuanya adalah kuasa tangan Tuhan. Itu Bapak Ibu, dan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Sama Samposo beserta Pak Yusuf dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih, ucapannya itu adalah untuk spirit, motivasi bahwa apa yang kita raih sekarang ini semata-mata hanya belas kasih Tuhan. Semoga dengan pencapaian ini saya bisa semakin memuliakan Tuhan bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mas Willy. Tepuk tangan bagi Bapak Yesus. Luar biasa kesaksian dari Ibu Tri. Gimana? Pada kali ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kesaksian itu memberkati kita semua. Kesaksian itu harus dibagi, amin Bapak Ibu, supaya yang lain juga belajar, betul ya? Semua kita harus sama-sama belajar. Kalau nggak ada kesaksian, siapa nanti yang ini ya? Oke Bapak Ibu, kita akan mendengarkan renungan singkat nanti. Sebelumnya kita akan nyanyikan lagu di baliknya Bapak Ibu. Hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu jangan pernah kita sia-siakan. Kita tidak tahu hidup kita kapan. Apakah nanti sore Tuhan mau ambil kita tidak tahu. Apakah sebentar lagi Tuhan ambil kita tidak tahu. Oleh karena itu pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan. Mari kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya Sekali lagi, sementara. sekuntum bunga di pagi hari. Sekuntum bunga di pagi hari, Mekar indah harum. mekar indah baru di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandakan hidupku. Bunga bila panas terik. Katakan oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berjalan. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. saat aku tak berdaya. Suatu saat nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, terutama untuk Putri yang Tuhan berkati dengan
guru besarnya. Kami tahu semuanya ini karena anugerah, karena kasih karunia daripada Tuhan. Demikian pula kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami semua yang di Universitas Aki maupun di Abdiel ini, Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami boleh selalu bergantung kepada Tuhan, di mana pada saat-saat sulit sekalipun kami tahu bahwa Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Pada siang hari ini kami mohon Tuhan, Engkau berkata-kata melalui firman-Mu, berikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh tidak hanya mengerti akan firman Tuhan, tapi juga boleh menyimpan di dalam hati kami untuk kami lakukan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Pada siang hari ini kita mau belajar bagian daripada firman Tuhan yang saya kasih judul Penyertaan Allah. Universitas Aki ini didirikan sebenarnya cikal bakalnya di tahun 93. Tapi kemudian di Pati itu kita dirikan pertama kali Amik Aki di Pati, kemudian tahun 94 Stimik Aki, kemudian 95, 96 dan seterusnya itu ada Stiba Aki, ada Apikes Aki, ada STIE Aki dan lain sebagainya. Baru tahun berapa itu kita gabung menjadi Universitas Aki. Nah, di dalam perjalanan menjadi Universitas Aki yang di Semarang maupun Stimik Aki yang di Pati, karena yang di Pati Amik Aki itu sudah tidak ada, tapi sudah berganti menjadi sekolah tinggi di sana. Kami melihat penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tatkala Putri telepon saya dan mengatakan, puji Tuhan Pak, guru besar saya keluar. Saya itu boleh dikatakan ya percaya, tapi kayak nggak percaya gitu. Karena yang dikatakan Putri tadi itu benar. Saya punya teman main tenis dari UNES, itu sudah beberapa tahun tuh nggak keluar-keluar. Dan bahkan dia di lapangan tenis itu berkali-kali ngeluh kepada teman-teman, termasuk pada saya, wah kok susah ya begini begitu. Intinya itu sudah berkali-kali ajukan itu nggak berhasil gitu. Sampai saya ngomong gini, mulai sekarang kamu tak panggil profesor, saya ngomong gitu. Jadi di lapangan tenis kadang kita kan guyonan gitu ya, main di ban A, saya umumkan seolah-olah saya panitia pertandingan gitu, seolah-olah main di ban A, Profesor Dr. Herlanu bersama dengan siapa, melawan siapa gitu. Saya panggil profesor. Kira-kira 2-3 bulan itu saya panggil. Dan kemarin ketika Putri ngomong sama saya kalau profesorshipnya keluar, saya tanya sama dia, gonmu wis metu urung Mas, tak ngomong gitu. Wah, bersyukur kepada Tuhan katanya. Punya saya keluar Pak akhirnya. Loh Pak Handoko bisa tahu? Ya tahulah, saya punya tim juga profesorshipnya keluar, saya ngomong gitu. Ternyata tuh bareng sama Putri. Padahal itu sudah berapa tahun dia itu sudah hampir enggak, kayak mungkin ini terakhir kalinya ngajukan, kalau enggak mungkin sudah enggak akan pernah bisa jadi guru besar lagi gitu. Dan ini benar-benar anugerah Tuhan. Karena saya tahu Putri ngajukan tuh baru saja. Kok enak tiba-tiba kok langsung keluar profesorshipnya atau guru besarnya gitu. Nah, ini semua karena anugerah Tuhan. Kembali kepada Universitas Aki, bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Karena sejak awal sebelum jadi Universitas Aki pertama kali didirikan, baik itu akademi maupun sekolah tinggi, kami ini tidak punya apa-apa. Syaratnya harus minimal punya tanah 1 hektar. Kami nggak punya tanah 1 hektar. Tapi kami ini orang yang bandel, orang yang percaya kepada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang nyuruh, pasti semuanya akan digenapi, pasti semuanya akan dicukupi. Nah, makanya saya kepingin menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa buat kita sekalian, khususnya di Universitas Aki ini. Apa tuh arti daripada penyertaan Allah itu? Arti daripada kata penyertaan, saya lihat di kamus itu artinya adalah keturutsertaan.
Kalau orang disertai sama Tuhan, itu artinya berarti orang itu tidak sendirian. Kenapa? Karena Tuhan ikut turut serta bersama dengan dia. Kata lain adalah keterlibatan. Artinya berarti Tuhan itu terlibat di dalam kehidupan kita juga. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita senang, pada saat kita melakukan apapun juga itu Tuhan terlibat di situ. Nah, di sini itu saya lihat di kamus-kamus itu, kemudian saya mengartikan secara pribadi begini. Penyertaan Allah itu berarti keturutsertaan Allah, keterlibatan Allah, baik secara fisik, secara psikis, yang melahirkan tindakan. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar menyertai kita secara fisik, tidak hanya sekedar dia itu berpikir untuk kita, tapi dia juga bertindak untuk kita. Ini luar biasanya ya, luar biasanya. Nah, kita akan lihat beberapa ayat di dalam firman Tuhan, nanti saya akan ngasih contohnya. Begini, yang pertama adalah Mazmur 23 ayat yang keempat. Boleh satu orang membaca Mazmur 23 ayat yang keempat. Kemudian Mazmur 34 ayat 18, orang yang lain. Boleh satu orang? Siapa? Willy ya. Willy baca Mazmur 23 ayat yang keempat. Kemudian, sebentar. Kemudian nanti salah seorang boleh membacakan Mazmur 34 ayat 18. Siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Ya. 34. Pak Slamet, Mazmur 34 ayat 18. Oke, Willy dulu ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, di sini itu kita bisa melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan Daud secara konsisten. Maksudnya begini, Tuhan itu tidak, hari ini dia bersama dengan Daud, besok tidak, lusa datang lagi menyertai, nanti baru sebulan kemudian datang lagi. Tidak begitu ya, secara konsisten, terus menerus itu Tuhan tuh menyertai. Jadi arti daripada penyertaan Allah yang pertama, itu adalah kehadiran Allah secara konsisten di dalam kehidupan kita. Istri saya hari ini sakit di kamar. Kaki saya hari ini sakit, sekalipun masih bisa jalan. Di mana Tuhan? Oh, Tuhan menyertai kita. Kadang orang Kristen, orang Katolik tidak bisa mengerti hal ini. Dipikir kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, dia berpikirnya, oh Allah meninggalkan kita. Enggak. Nanti saya akan kasih contoh yang konkret dalam satu kehidupan seseorang di dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat itu. Bagaimana dia menjalani hidup itu. Tatkala dia dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan baik, tetap Tuhan itu menyertai dia. Itu penyertaan Tuhan itu begitu. Yang kedua, coba Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Mungkin Willy lagi yang bisa membantu saya. 2 Korintus 4 ayat 9 dan 10. Pak Slamet boleh bacakan untuk kita. Saya ulangi, Mazmur 46 ayat yang kedua. Dilanjutkan 2 Korintus 4 ayat 9 dan 10. Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 2 Korintus 4 ayat 9 dan 10. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Di sini kita melihat bahwa arti penyertaan yang kedua itu adalah bahwa Tuhan itu memberi bantuan dan memberikan pertolongan. Kalau yang pertama tadi, Tuhan itu secara konsisten beserta atau bersama dengan kita. Tapi yang kedua, tidak hanya dia menyertai, tapi artinya adalah memberikan bantuan, memberikan pertolongan tatkala kita membutuhkannya. Luar biasa. Yang ketiga sekarang, Yesaya 41 ayat yang 10, Mazmur 118 ayat yang ke-14. Kembali saya minta tolong Willy dan Pak Slamet untuk membacakan buat kita.
Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi dikatakan di sini Tuhan itu adalah kekuatan dan juga sekaligus memberikan penghiburan. Ya, kita bisa lihat dari ayat-ayat, sebenarnya ada beberapa ayat-ayat yang lain, ya. Tapi saya pilih 2 itu aja. Jadi yang pertama, arti penyertaan Allah itu adalah Tuhan itu menyertai kita secara konstan. Yang kedua, arti penyertaan Allah itu memberi bantuan dan pertolongan. Yang ketiga, Tuhan itu penyertaan Allah artinya memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan kepada kita. Saya tahu di dalam Unaki kita ini menjalani kehidupan berakademik ini, banyak kesulitan. Dipikir yayasan itu nggak sulit, sulit pakai banget. Kami rela untuk menjual rumah, kami rela untuk menjual mobil, apapun kita lakukan supaya Unaki itu tetap bisa jalan dan bisa hidup terus. Demikian pula Putri, dia merasa bahwa waduh, ini yayasan uangnya sudah nggak ada, gimana ini? Akhirnya berusaha, entah cari hibah lah, apalah, tetap aja pokoknya bisa jalan. Kenapa? Ada kehadiran Tuhan secara konsisten, ada pertolongan dan bantuan dari Tuhan, ada kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan. Bukankah hari ini kita mendapatkan penghiburan dari Tuhan? Bagaimana guru besarnya Putri yang ngajukan baru sebentar gitu aja udah keluar. Yang lain tuh bertahun-tahun, nggak gampang. Makanya saya percaya tapi nggak percaya. Percaya karena Tuhan itu maha besar. Nggak percayanya kok sesingkat itu. Tapi inilah anugerah Tuhan. Artinya apa anugerah itu? Anugerah itu adalah dari pihak Tuhan itu tidak wajib memberi. Dari pihak kita, orang yang menerima itu tidak layak untuk menerima, tapi tetap Tuhan memberikannya dan tetap Tuhan melayakkan kita. Yang keempat, Yohanes 3 ayat yang ke-16, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Apa arti daripada penyertaan Allah buat kita? Willy, Yohanes 3 ayat 16, Pak Slamet, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Arti penyertaan Allah yang keempat adalah Tuhan itu memberikan pengampunan dan keselamatan. Bisa enggak kita salah? Bisa. Oleh sebab itu, kalau kita salah gimana? Ya kita harus minta ampun. Tuhan pasti mengampuni kita dan bahkan Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Jadi arti daripada penyertaan Tuhan yang pertama bahwa Dia itu menyertai secara konsisten, konstan. Yang kedua memberikan bantuan dan pertolongan. Yang ketiga memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang keempat memberikan pengampunan dan keselamatan. Yang kelima, masih banyak sebenarnya, tapi ini yang terakhir, yang kelima yang ingin saya sampaikan. Mazmur 23 ayat 3 dan 4, Yesaya 30 ayat 21. Mazmur 23 ayat 3 dan 4, Yesaya 30 ayat 21. Mazmur pasal 23 ayat 3 dan 4. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Di sini
dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu artinya dia memberikan tuntunan, memberikan pimpinan. Tahun 2025 ini kita tidak tahu, ya kita sudah jalan 10 hari. Banyak orang mengatakan sulit dan sulit. Setiap tahun tidak tambah mudah, tapi tambah sulit. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menuntun dan memimpin kita. Amin, Bapak dan Ibu. Nggak peduli sesulit apapun dunia ini akan kita jalani, tapi kalau bersama dengan Tuhan itu tidak ada yang sulit. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Nah, saya ada beberapa cerita singkat, baru nanti kita akan kasih contoh di dalam Alkitab. Yang pertama itu cerita singkat mengenai semut dan gajah. Suatu saat semut ini ada di telinga gajah, ngomong gini, Jah, ayo kita nyebrang jembatan itu. Kita ada jembatan kayu begitu, dan mereka ini nyebrang. Saat nyebrang, jembatannya itu oleng begini, karena gajah badannya gede begitu ya, oleng begitu. Dan kemudian mereka berdua bisa menyeberangi jembatan itu. Dan dia mengatakan begini semutnya, wah kita luar biasa ya bisa menyeberangi jembatan, kita bisa menggoncang jembatan. Sebenarnya nggak ada semut juga tetap goncang aja itu jembatannya, ya. Tapi yang bisa menggoncangkan jembatan itu sebenarnya bukan semut, karena tanpa semut tidak berpengaruh. Tapi kalau tanpa gajah, semut nggak mungkin bisa menggoncang jembatan itu, benar nggak? Kita tanpa Tuhan itu seperti semut tanpa gajah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena gajah yang luar biasa, gedenya itulah yang membuat semut mampu bisa. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang amat sangat luar biasa, dan pasti Dia yang memampukan kita. Yang kedua, itu ada di dalam YouTube itu suatu saat itu ada cerita tentang small bear. Jadi ada beruang kecil yang dikejar sama singa. Wah, lari sini lari sana dan lain sebagainya, terus begitu sampai dia akhirnya terpojok. Di belakangnya ada sungai, yang mana di depannya itu ya singa yang siap untuk menerkam dia. Dan dia mencoba dengan sekuat tenaga, berusaha dengan kekuatannya itu roar gitu ya, mengaum yang sekencang-kencangnya itu. Nggak tahu suara bear itu seperti apa ya, mungkin gitu ya, mungkin ya, pokoknya sekuat-kuatnya. Tapi wah, singanya semakin maju, sudah kepepet. Dia terakhir kali dengan sekuat tenaganya, gitu. Dan tiba-tiba singanya berhenti. Dia juga kaget, berhenti. Nggak ngerti nggak tahu ayahnya atau ibunya bear yang gede di belakangnya dia. Kita tuh seperti bear yang kecil itu loh. Dengan kekuatan kita, nggak mungkin kita bisa melawan singa yang buas, yang ganas. Tapi di belakang kita ada Bapak kita yang luar biasa. Ketika kita roaring atau mengaum dengan sekuat tenaga pun sebenarnya itu tidak mempengaruhi apa-apa. Kamu itu masih kecil, apa sih kekuatanmu? Kan iblis kan begitu sama kita, bener gak? Tapi Bapak kita, takut ya. Bukan karena kitanya, tapi ada orang yang membackup, ada Tuhan yang membackup kita di belakang kita. Itulah yang membuat kita itu mampu. Kalau ada penyertaan Tuhan, baru kita akan mampu. Kita akan lihat, di sini ada Pak Yusuf ya. Ini namanya Yusuf ya, benar ya? Sudah diganti nama belum Pak? Belum ya? Kita akan lihat di dalam Alkitab, Yusuf. Anak saya nomor 3 namanya Yusuf. Ya kita lihat. Bapak dan Ibu boleh lihat di dalam kitab Kejadian, mulai pasal 37 sampai pasal 50, ada 14 pasal itu yang menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh yang bernama Yusuf. Nah kita lihat, saya akan go through gitu aja ya, karena ini kalau diceritakan bisa 3 bulan nggak habis gitu. Nah yang pertama di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36 itu dikatakan bahwa Yusuf itu dijual. Loh, ini ceritanya gimana nih kok tiba-tiba dijual? Nah kalau kita menoleh ke belakang dikit, ayat 5 dan ayat 9, bahwa ayat 5 itu Yusuf ini mendapat mimpi. Mimpi yang pertama yaitu dia berkas-berkas gandum itu
sujud menyembah kepada berkasnya dia. Itu melambangkan kakak-kakaknya dia yang sujud menyembah kepada dia, begitu. Tapi kemudian ayat 9 berkata mimpi yang kedua, bahkan matahari, bulan, dan semua bintang-bintang sujud menyembah dia. Nah, ketika ini diceritakan kepada saudara-saudaranya itu sakit hati dan ngomong gini, masakan ayah, ibu, dan kami semua sujud menyembah kepadamu. Nah, ini kan mimpi ya. Orang mimpi kan nggak bisa ngarang ya. Bu Elis bisa nggak? Coba Bu, nanti kamu mimpi makan durian, bisa nggak? Kadang-kadang bisa, dengan pengertian karena kita ini terlalu kepingin makan durian, sehingga akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar, sehingga pada saat kita tidur, sekalipun sebenarnya kita itu cuma gitu-gitu, tapi sebenarnya itu makan durian dalam mimpinya dia. Bisa jadi. Tapi sebenarnya kita tidak bisa mengatur mimpi. Coba Pak Rudi mimpi, nanti malam ketemu sama singa, bisa nggak? Nggak bisa, ngatur itu nggak mungkin. Capek ya, dicokot nanti. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa mengatur pikiran alam bawah sadar kita, itu nggak bisa. Nah, di sini ketika diceritakan kedua mimpi Yusuf ini kepada saudara-saudaranya, maka dia dibenci. Maka 37 ayat 12 sampai 16 itu diceritakan bagaimana Yusuf itu dijual. Yang pertama itu mau dibunuh, ayat 18. Pasal 37 ayat 18. Bunuh aja ini si pemimpi ini, gitu. Tapi akhirnya ada salah satu kakaknya ngomong, jangan dibunuh, ya, kita masukkan ke sumur aja. Itu bentuk penyertaan Tuhan nggak? Mau dibunuh, tapi Tuhan lindungi, ya toh? Tadi kan sudah kita lihat ayat-ayatnya. Sekarang ini aplikasinya di dalam kehidupannya Yusuf, di mana Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya disertai oleh Tuhan dan dia tidak dibunuh, itu yang pertama. Kemudian disertai oleh Tuhan, ayat 24, dia dilempar ke sumur. Dilempar ke sumur enak nggak? Nggak enak. Orang Kristen banyak ngeluh ketika dilempar ke dalam sumur, nggak suka. Saya nggak tahu nih Pak Yusuf ini sedang bermimpi atau sedang dimasukkan di dalam sumur, saya nggak tahu ini, ya. Di mana ini posisinya Pak Yusuf ini? Terus dikatakan lagi ayat 27, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, dia dijual kepada Potifar. Dijual jadi budak. Loh, dulu di Israel tuh dia tidak budak loh, orang merdeka loh. Ini kok malah jadi budak. Tapi itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Lihat itu, penyertaan Tuhan tidak berarti kita terus-menerus mesti enak aja. Hari ini makan durian, besok makan anggur, lusa makan nasi gudeg, apa enak-enak. Kadang-kala kita mengalami kesulitan. Kadang-kala kita dimasukkan sumur. Tapi itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Dari mana kita tahu? Nanti lihat endingnya, ya. Kan biasanya kalau kita ada postingan gitu ya, jangan di skip dulu, lihat endingnya kan gitu toh, ya, lihat endingnya. Kemudian setelah itu ayat 36 dibeli oleh Potifar, itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan juga. Pasal 39 ayat 2 dan 3, bagaimana dia akhirnya itu disertai dan dibuatnya berhasil di rumah Potifar. Dia sebagai budak belian ini menjadi, tapi pinter, disertai oleh Tuhan. Dia kerja keras, rajin, dia jujur, karakternya keluar semua di situ. Singkat cerita, dipercayai sama Potifar, semua aku pasrahkan kepada kamu. Jadi tanpa melakukan apa-apa dengan bantuan Yusuf ini, maka Potifar tidak perlu melakukan apa-apa kecuali memasukkan makanan ke dalam mulutnya dia. Artinya sudah diurus. Bagaimana ini AC dihidupkan, dia yang menghidupkan. Bagaimana mobilnya, sudah dicuci, semua Yusuf yang lakukan. Hebat, luar biasa. Dan kemudian setelah itu istri Potifar mulai menggoda. Saya nggak tahu nih Pak Yusuf sudah digoda apa belum sama istri Potifar begitu ya. Wah ini bapak ini kok ganteng ya. Gimana kalau tidur sama saya gitu, kira-kira gitu ya. Nah ini Yusuf mengatakan no, tidak. Dan akhirnya singkat cerita dia
difitnah. Ngomong kalau ini bajuku robek gara-gara ditarik sama Pak Yusuf, padahal Pak Yusuf nggak melakukan apa-apa gitu ya. Singkat cerita, dia menolak kejahatan tapi tetap disertai sama Tuhan. Akhirnya dia masukkan penjara. Masuk penjara itu bentuk penyertaan Tuhan nggak? Bentuk penyertaan Tuhan. Nah ini sekali lagi, seringkali orang yang percaya pada Tuhan itu nggak bisa mengerti ini. Tuhan, kalau memang kau menyertai aku, kenapa kakiku sakit? Kenapa istriku sakit di rumah? Kan gitu. Kenapa ini kok, waduh, keuangan yayasan ini mepet-mepet. Kenapa harus jual rumah untuk bayar itu? Bertahun-tahun Mbak kasih tahu. Bertahun-tahun kami ini selalu bayar dan bayar. Bapak dan Ibu pengen tahu berapa jumlah pengeluaran yayasan? Hanya untuk membayar bunga aja 225 juta setiap bulan. Saya nangis sudah gak bisa mengeluarkan air mata. Gak bisa mengeluarkan air mata. Sekian tahun yang lalu saya ngomong sama anak-anak saya, dah kita jual aja Unaki, saya ngomong begitu. Dan anak-anak saya ngomong gini, karena waktu itu dia nuntut, ini visinya papa atau ambisinya papa? Boleh tanya sama Rebecca, sama Yakub, sama Wilson, sama Yusuf. 3 anak saya protes. Papa tuh kerja, dapat duit, distorkan terus ke Unaki, distorkan terus ke SD, ke SMP, ke STIMIK, ada 4 sekolah. Dan anak-anak saya protes. Saya tidak bisa jawab. Dan saya ngomong sama mereka, kamu tanya sendiri sama Tuhan. Karena kalau saya ngomong ini visinya apa? Buktinya apa kalau visinya apa? Kenapa kok harus jual ini, harus jual itu untuk support? Saya nggak bisa jawab itu, karena itu pasti akan menyakiti dia. Dan saya diam. Kamu berdoa, tanya sama Tuhan. Singkat cerita, anak-anak saya itu berdoa, dan akhirnya kami rapat keluarga lagi dan ngomong, ya Pak, maafkan kami. Saya tahu kalau ini adalah visi yang datangnya dari Tuhan. Akhirnya mereka sekarang support kami. Anak-anak sudah mulai besar, mulai dapat duit. Duitnya dikasihkan siapa? Kasihkan bapaknya. Untuk apa? Untuk support. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia terus menyertai. Tuhan terus menyertai. Terus, saya lanjutkan. Akhirnya dia dimasukkan penjara, ayat 21 dari Kejadian 39. Dan itu menjadi kesayangan dan kepercayaan. Dan dibuatnya berhasil, ayat 23. Dan setelah dia berhasil, akhirnya dia dikasih kewenangan, kekuasaan oleh pimpinan daripada kepala penjara, kasih kepercayaan gitu. Nah di situ akhirnya mulailah dia pasal 40, di mana juru makanan dan juru minuman mendapatkan mimpi dan kemudian diartikan, tapi dia dilupakan. Jadi sudah mau dibunuh, dimasukkan sumur, kemudian dijual, kemudian difitnah, masukkan ke penjara, dia mengartikan mimpi, tidak ditolongin, tapi dilupakan, kan begitu. Baru kemudian pasal 41 ayat 12 dan 13, kembali Tuhan menyatakan bahwa dia Yusuf disertai, ayat 39 sampai 45, akhirnya salah satu yang diartikan itu siapa itu yang juru makanan atau juru minuman, karena salah satunya mati kan, sesuai dengan apa yang arti daripada mimpi itu, akhirnya mati. Tapi yang masih hidup ini menjadi saksi hidup dan mengatakan, Tuanku Raja, ini loh ada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Siapa dia? Panggil dia ke sini. Akhirnya dia mengartikan mimpi. Dan setelah itu Yusuf mengusulkan kepada Raja Fir'aun untuk memilih seorang yang bijaksana. Dan akhirnya yang dipilih siapa? Yusuf itu sendiri. Dan akhirnya dari situ pasal 42 dikatakan, mulai yang pertama itu saudara-saudaranya datang pasal 42. Setelah itu yang pertama. Yang kedua pasal 43. Yang kedua itu datang. Dan ketiga akhirnya pasal 46, Yakub beserta dengan semuanya pindah ke Gosen, ke Mesir. Dan setelah itu pasal 50, Yakub mati.
Dan di sini keluarganya, saudara-saudaranya pada takut. Wah, ini pasti adik kita Yusuf ini pasti akan balas dendam. Tapi Yusuf mengatakan apa? Enggak, saya tidak akan balas dendam. Dia tetap disertai Tuhan. Kita lihat, kalau kita buat time frame mulai dari di sini Yusuf di keluarganya, dia mendapatkan mimpi, kemudian di sini Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Maka bentuk penyertaan Tuhan itu dari sini mau dibunuh. Dari situ ceritanya dimasukkan sumur. Mau dimasukkan sumur, setelah dimasukkan sumur dijual, dibeli sama Potifar, difitnah, masuk penjara, mengartikan mimpi, tapi dilupakan, mengartikan mimpi berikutnya, baru kemudian dia jadi penguasa. Lihat itu, dari rentetan ini kelihatannya ketika dia di dalam penjara itu kelihatannya itu terdalam. Kalau bisa digambarkan ini 0.0 itu mungkin minus berapa di situ. Tapi sebenarnya tidak. Pimpinan Tuhan itu lihat tuh dari sini supaya sampai ke sini itu mesti harus ke kanan terus begitu sampai akhirnya ketemu dengan apa visi yang Tuhan beri itu. Saya percaya, saya yakin bahwa tuntunan dan pimpinan Tuhan itu akan terus-menerus secara konsisten, secara konstan Tuhan itu akan menyertai kita. Terus tidak hanya secara konstan, dia juga memberikan bantuan, memberikan pertolongan, ada kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan apa? Pengampunan dan keselamatan, dan terutama tuntunan dan pimpinan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya percaya kehidupan setiap orang Kristen sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka itu, kita dijadikan oleh Tuhan itu menjadi sempurna sama seperti Dia. Ini adalah bentuk penyertaan Tuhan. Saya percaya sekalipun dalam keadaan sesukar apapun di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu dosen yang mengalami kesulitan apapun itu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Dan saya berdoa di tahun 2025 ini penyertaan Tuhan itu semakin kita rasakan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. God bless you. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Amin. 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 Saat ini kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kita akan tadi kita kan sudah dengarkan kesaksian dari Ibu Tri kan. Oleh karena kita berdoa, bersyukur khususnya untuk Ibu Tri supaya juga di dalam menjadi pemimpinnya rektor di Universitas Akil, Tuhan memberkati Ibu Tri dan juga kita semua menaiki semakin maju, semakin jaya. Kita ada disediakan kue untuk Ibu, kita doa. Nanti Ibu kasih permohonan ya, kita kasih permohonan. Di situ kita doa sama-sama. Request bahasanya lah. Ayo silakan. Request doanya apa di tahun 2025? Jangan minta suami baru ya. Satu aja Pak Alek. udah cukup. Pak Alek bisa marah nanti. Ya silakan Bu. Dan sudah langsung gitu ya. Ya mungkin Ibu dengan tisu apapun begitu bisa dipotong. Tapi sebelumnya berdoa dulu Bu. Akan apa permohonannya 2025 ini supaya Tuhan memberkati. Silakan Bu, saya kasih ke Ibu nanti baru kita sama-sama doakan. Besar ini hamba berdoa semoga jadi berkat
besarnya. Mas, ini kayaknya harus dilepas dulu ya ininya, plastik ini. Oh, plastiknya boleh. Bisa dibantu. Oh, ini. Bisa. Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Ya tepuk tangan dulu lah, kau semua senyum. Saya coba buat dia ya. Harus sukacita karena ini kan sukacita kita mendapatkan sesuatu berkat yang besar dari Tuhan. Khususnya untuk Universitas Aki. Ya, boleh disuapin siapa suaminya Pak Alex. Silakan Pak maju ke depan biar disuapin oleh Ibu. Pak Alex. Enggak, Pak Alex. Mau Pak sebelah sini Pak, depan di samping Ibu. Tapi untuk bapaknya Unagi, bapak kita semua kayaknya. Oh iya, boleh silakan Pak. Ya tepuk tangan dulu. Dua untuk pendamping. Iya. Padahal nggak boleh makan manis nih. Oke, terima kasih bisa menikmatinya nanti. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan ya. Dipotongin aja. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara kita pada siang hari ini, kita akan berdoa secara khusus bersyukur kita boleh bersama-sama di 2024 dan memasuki 2025 10 hari. Kita bersyukur untuk khususnya untuk Ibu Tri dan untuk kita semua. Namun sebelumnya kita berdoa, sebelum kita berdoa kita akan nyanyi ya, yang lembaran terakhir doa Yabes ya. Nanti doa ini nanti kita kesediaan Paroki berdoakan bersyukur untuk Ibu Tri yang sudah dapat gelar profesor guru besar, dan doakan juga untuk Universitas Aki semua supaya berjalan dengan lancar kegiatan proses pembelajaran, dosen-dosen semuanya supaya Tuhan berkati. Kita nyanyikan doa Yabes. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu ada buat setiap kami, bahkan setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Secara khusus kami bersyukur untuk pencapaian akademis dari Ibu Rektor. Hingga saat ini Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu, dan kami yakin percaya bahwa tidak ada mustahil bagi Engkau, bagi setiap orang yang terus boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Karena penyertaan-Mu sungguh nyata buat kami. Apapun yang terjadi dan dimanapun kami berada, Engkau selalu ada. Dan ini terbukti hamba-Mu Putri telah mencapai suatu pencapaian yang luar biasa sebagai guru besar. Biar Tuhan, semuanya ini kami persembahkan dalam tangan-Mu, dan semua ini guna hormat kemuliaan nama-Mu. Dan lebih Unagi dengan ini boleh terus boleh
dan nama Tuhan dipermuliakan melalui institusi pendidikan ini. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau Bapa yang memiliki visi yang besar buat setiap kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Dan khusus juga Yayasan Unaki, Tuhan berkati, Pak Handoko sebagai ketua, Tuhan berkati, berikan kesehatan juga ibu yang saat ini juga sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang memiliki kehidupan itu Tuhan, dan Engkau selalu melakukan yang terbaik buat kami. Amin. Terima kasih, berkati Yayasan Unaki dengan segala pergumulannya, Tuhan berkati. Bahkan Unaki mulai dari rektor, juga dosen-dosen, Tuhan berkati. Karena kami yakin percaya bahwa dengan tim yang kuat, bahkan lebih daripada itu tim yang takut akan Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu berhasil. Dan biarlah 2025 ini Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan buat kami, langkah-langkah yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kami, secara khusus Unaki ini Tuhan, untuk kami jauh lebih sukses lagi, semua karena Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kami untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan persekutuan kami pada siang hari ini, untuk kami boleh bersekutu satu dengan yang lainnya. Ini bukti bahwa kami rindu untuk kami boleh mengutamakan Engkau sebagai hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kami. Bahkan proses belajar mengajar, pengembangan institusi Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami yakin percaya Tuhan. Juga rekan-rekan kami dari Abdiel dalam segala pergumulan pelayanan di Abdiel, Tuhan berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan juga telah menetapkan Abdiel sebagai saranamu untuk membentuk para hamba-hamba Tuhan, mempersiapkan generasi yang melayani Engkau Tuhan, yang boleh melayani umat Allah dimanapun mereka berada, mereka Kau utus Tuhan. Secara khusus Tuhan berkati juga Abdiel Tuhan, dan Abdiel juga boleh bertumbuh berkembang, dan semua guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan hingga saat ini, dan kami mengucap syukur untuk kami boleh datang bersekutu bersama-sama, kami boleh berdoa memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Kami ingin percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati kami. Biarlah apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan berkati, bahkan hari esok sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Persekutuan kita telah usai. Kalau ada pengumuman dari